Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in amma ba'du. Eh, Perkenalkan, nama saya Ryan Hafiz Kadafi dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2023 dengan NIM 233212444. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang integrasi sains dan Islam rahmatan lil alamin dalam ilmu komunikasi. Setelah itu kita lanjut ke latar belakang. Ilmu komunikasi sangat berperan di kehidupan masyarakat sekarang, terutama di tengah dunia yang semakin terhubung secara global. Namun, ilmu komunikasi seringkali berhadapan dengan tantangan besar seperti miskomunikasi, informasi tidak valid, atau hoax. Jadi, di era sekarang itu memang menjadi sebuah tantangan adalah bagaimana kita menerima informasi-informasi yang tidak benar kebuktiannya dan juga tidak valid data-datanya atau bisa disebut hoax. Lalu selanjutnya muncullah Islam dengan konsep rahmatan alamin atau rahmat bagi seluruh alam yang sangat berperan penting juga dalam mengatasi permasalahan seperti ini. Karena prinsip-prinsip Islam yang seperti kejujuran, tanggung jawab, dan tabayun dapat menjadi landasan moral dalam ilmu komunikasi. Jadi eh, konsep Islam rahmatan alamin ini eh, bisa bisa mengatasi lah atau memberikan solusi terhadap permasalahan hoax seperti ini ya. Lanjut, eh, untuk masalah yang dihadapi dalam ilmu komunikasi, kita mempelajari bagaimana pesan disampaikan, diterima, dan dapat dipahami oleh halayak. Namun, dalam era digital saat ini, ilmu komunikasi sering disalahgunakan dengan penyebaran informasi yang menyesatkan atau hoax. Lalu, hoax ini menjadi permasalahan yang sangat serius pada saat ini, karena hoax membuat masyarakat atau penerima pesannya tertipu, bahkan pembodohan. Nah, banyak juga dari kasus-kasus hoax ini membuat apa ya, masyarakat itu menjadi eh, mempecah belah masyarakat juga karena informasi hoax yang tidak jelas dan tidak benar itu bisa memecah belah masyarakat di Indonesia ini. Lalu ada pun juga penyebab-penyebab hoax. Yang pertama itu kurangnya literasi. Nah, maksud dari kurangnya literasi ini yaitu masyarakat kebanyakan di Indonesia yaitu belum memiliki kemampuan untuk memverifikasi atau memahami informasi dengan baik. Nah, oleh karena itu jadi mudah lah untuk terkena hoax ya. Lalu yang kedua ada algoritma media sosial. Nah, untuk algoritma media sosial, karena di media sosial ini kebanyakan konten yang cepat naik ya, atau algoritma dari sebuah sosial media itu mengangkat sebuah konten yang lebih sensasional agar lebih cepat viral gitu. Itu yang membuat penyebab terjadinya hoax gitu. Lalu lanjut. Nah, solusi Islam. Nah, dengan begitu Islam memberikan solusi dalam menghadapi permasalahan tersebut atau dalam ilmu komunikasi biasanya masalahnya yaitu hoax ya. Nah, jadi seperti yang sudah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6, wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik dengan membawa berita, maka periksalah dahulu dengan teliti agar kalian tidak menuduh suatu kaum dengan kebodohan. Lalu kalian menyesal akibat perbuatan yang telah kalian lakukan. Ayat pada surat Al-Hujurat ini mengajarkan kita untuk maksudnya apa ya, untuk mencari informasi lebih jauh lagi. Maksudnya ya adalah ketika kita menerima sebuah pesan ataupun kita ingin menyampaikan sebuah pesan, kita harus mencari datanya lebih lanjut lagi gitu, atau kita harus meneliti karena itu apa ya, menghindari dari sebuah hoax lah atau tidak menuduh suatu kaum dengan kebodohan gitu. Nah, dengan surat Al-Hujurat, dengan kita berpatokan pada surat Al-Hujurat ayat 6 ini, itu juga apa ya, mengingatkan
untuk kita sebagai umat muslim agar lebih berhati-hati dalam menerima sebuah pesan, berita, terutama jika berasal dari orang yang belum jelaslah siapa dia. Jadi ayat ini juga memberitakan kita untuk tabayun atau memeriksa kebenaran kebenaran berita tersebut. Jadi ya kita sebagai masyarakat ataupun seorang muslim juga ya kita tidak bisa untuk menerima informasi itu secara mentah-mentah karena bagaimanapun juga kita harus memverifikasi dan juga mencari kebenarannya terlebih dahulu. Dengan begitu juga kita dapat terhindar dari apa ya namanya hmm, mungkin berita-berita yang sensasional yang tidak jelas, lalu juga ya tadi berita-berita yang belum valid kebenarannya atau apapun itu dengan dengan apa Islam menawarkan solusi tersebut ya kita diharapkan juga dapat terhindar dari eh, berita-berita hoax tersebut. Lalu terakhir kesimpulannya, integrasi antara ilmu komunikasi dan ajaran Islam rahmatan lil alamin dapat menjadi solusi dalam mengatasi masalah hoax. Ilmu komunikasi memberikan pemahaman tentang literasi media dan cara penyampaian pesan yang efektif, sedangkan Islam mengajarkan etika dan tanggung jawab dalam komunikasi. Dengan prinsip tabayun, umat Islam diajak untuk selalu mencari tahu informasi sebelum menerima, sehingga komunikasi yang efektif dan bermanfaat dapat terwujud. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.